Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sedulur, jadi beberapa waktu yang lalu kita semua bisa melihat bahwasanya di media sosial ada isu yang sangat viral yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan oleh para netizen, bahkan nyaris oleh semua lapisan masyarakat di negeri kita ini, yaitu di mana ada sekelompok aktivis dan tokoh yang tergabung dalam TPUA atau tim pembela ulama dan aktivis yang dipimpin oleh Profesor Dr. Egy Sujana, SH, Master of Science, dan beberapa tokoh yang lain. Yang jelas mereka mempertanyakan keabsahan dan atau keaslian daripada ijazah S1 mantan Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mereka mengagendakan kalau tanggal 15 ini 15 April 2025 ini untuk berkunjung, untuk datang mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam rangka untuk mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan ijazahnya Presiden Joko Widodo, seperti kopi ijazah gitu kan, seperti skripsi atau karya tulis gitu kan, dan banyak yang lain ya teman-teman. Yang jelas mereka agendanya nggak cuman kemudian ke UGM saja, mereka juga mengagendakan untuk datang ke rumahnya Pak Joko Widodo di Solo untuk kemudian menyatakan keinginan untuk melihat bentuk fisik daripada ijazah S1 kehutanannya Bapak Joko Widodo. Yang jelas hal ini kemudian langsung direspon oleh Bapak Joko Widodo dengan menunjuk kuasa hukumnya, yaitu Yakub Putra Hasibuan ya, yang tim kuasa hukumnya ini kemudian langsung melakukan konferensi pers ya, di mana melalui juru bicaranya tim kuasa hukumnya yaitu Yakub Putra Hasibuan, jelas-jelas kuasa hukum Bapak Joko Widodo itu membantah tudingan ijazah palsu Bapak Jokowi, dan dikatakan bahwasannya pihak daripada tim kuasa hukum tidak akan menunjukkan ijazah asli Joko Widodo, Bapak Joko Widodo, kecuali jika ada perintah dari pengadilan. Yang jelas pernyataannya menyatakan bahwasanya kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar secara hukum dan sangat menyesatkan menurut mereka. Kenapa? Pertama, dijelaskan kami tidak akan menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami akan tunjukkan, kata Yakub Putra Hasibuan pada konferensi pers kemarin ya. Yang jelas belum selesai masalah ini ya teman-teman. Sepertinya muncul lagi masalah yang lain, yang mana kemudian ada sekelompok pengacara ya, sekelompok pengacara dan tokoh asal Solo yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Taufik kan. Yang jelas mereka ini justru juga mempertanyakan daripada keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo gitu kan. Yang mana yang mereka pertanyakan justru di sini berbeda ya dengan tim TPUA. Yang mereka pertanyakan adalah ijazah Presiden Joko Widodo yang terkait dengan SMAN 6 Solo ya gitu kan. Dan sepertinya mereka sudah mendaftarkan gugatan ke PN Solo ya teman-teman kemarin. Nah ini teman-teman, ini sangat memprihatinkan ya kalau menurut saya, karena suka nggak suka Presiden Joko Widodo, mantan Presiden ke-7 Indonesia Bapak Joko Widodo ini kan memang pernah jadi wali kota Solo, pernah kemudian jadi gubernur DKI Jakarta, pernah 2 kali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang jelas mungkin seperti apa yang kemudian diungkapkan oleh tim kuasa hukumnya, mereka
berargumen bahwasanya nggak perlu untuk menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi ini, karena kenapa? Jelas-jelas memang sudah dinyatakan keabsahannya oleh Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan juga sudah pernah melalui verifikasi tentunya ketika mau jadi nyalon di Wali Kota Solo. Tentunya pastinya juga sudah diverifikasi oleh KPUD Kota Solo. Begitupun juga ketika mencalonkan gubernur sebagai gubernur DKI tentunya sudah diverifikasi ya dari KPUD DKI Jakarta, dan sampai kemudian mencalonkan diri sebagai Presiden RI yang sampai terpilih 2 periode tentunya sudah diverifikasi oleh KPU pusat gitu kan. Nah teman-teman, kalau menurut saya sendiri sebagai seorang netizen, warga dan masyarakat Indonesia yang awam hukum gitu kan, sebetulnya juga simpel ya kalau pendapat para netizen ini ya simpel. Ya sorry kalau memang betul-betul argumennya tadi kan udah meyakinkan sekali ya. Mungkin ya kalau ditunjukkan saja kepada tim kelompok A tadi, yang kelompok-kelompok yang mereka masih penasaran, masih menduga, masih berprasangka bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi ini keabsahannya diragukan, pastinya juga akan selesai ya teman-teman dalam hitungan jam mungkin ya teman-teman. Seperti mungkin ada tim kuasa hukum, diundang media, kemudian para ahli gitu kan. Persilahkan aja mereka teliti gitu kan, fontnya itu apa, yang jenis kertasnya apa, fotonya seperti apa gitu kan. Itu pendapat orang awam yang lagi-lagi memang kita hormati hak Bapak Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya untuk menolak ya, karena memang ini hak mereka. Nah tentunya memang kemudian pastinya ini akan panjang ceritanya ya. Pastinya yang kelompok yang mempertanyakan itu juga nggak akan pernah puas selama mereka belum melihat bentuk fisik ya ijazahnya tersebut. Itu menurut saya pribadi ya teman-teman. Dan tentunya ini pasti kalau kemudian mereka melalui proses hukum seperti tadi kelompok pengacara di Solo, pasti panjang ya teman-teman, dan menjadi konsumsi publik yang terus menerus. Nah ya itulah teman-teman obrolan kita yang saya pikir kurang ini ya kalau jadi konsumsi publik terus menerus, tentunya ya malah justru kontraproduktif ya. Dalam artian kalau menurut saya, kalau selesai dalam waktu yang singkat, cepat, kalau kemudian mereka dipersilahkan melihat bentuk fisik ijazahnya Pak Jokowi, tentunya kan kalau waktunya juga nggak panjang, dan tentunya kalau mereka udah ngelihat aslinya puas ya. Kalau memang asli, pastinya mereka akan meminta maaf, dan mereka pastinya juga akan legowo gitu kan, dan nama baik Pak Joko Widodo selaku mantan Presiden RI ke-7 2 periode teman-teman pastinya akan baik lagi ya teman-teman, dan pastinya akan tenang, nyaman dalam fase pasca jadi lengser dari kepresidenan. Tapi kalau ini saya lihat juga akhirnya panjang. Tapi lagi-lagi kita semua hormati ya keputusan Bapak Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya untuk menyatakan sikapnya untuk nggak akan memperlihatkan ijazahnya kecuali atas perintah pengadilan dan hukum. Nah ini mungkin semakin panjang dan mungkin semakin banyak pemberitaan ya teman-teman. Apapun itu kesininya juga saya prihatin ya teman-teman, sebagai warga dan masyarakat Indonesia prihatin, apalagi dikala akhir-akhir ini memang kondisi perekonomian negara lagi nggak baik, justru banyak kasus-kasus yang mencuat ya teman-teman di media sosial. Nah kalau menurut teman-teman apa sih tentang pendapat teman-teman tentang masalah yang lagi terjadi ini teman-teman? Silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke gitu aja teman-teman, salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak D Gun. Yuk, ngatur nuwun.